nama saya Sabri, salah satu mahasiswa dari Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Dengan NIM 8080210034 dari Fakultas Ilmu Manajemen dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan adalah bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan baik secara materi ataupun non-material kepada karyawannya agar dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan tersebut. Selanjutnya adalah tujuan dari program kesejahteraan karyawan. Di sini ada beberapa dari tujuan program kesejahteraan karyawan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesetiaan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan dan keluarganya. Itu yang pertama, misalnya memberikan jam sostek, jaminan sosial ketenaga kerjaan, terus tuh tunjangan hari tua. Terus tuh yang B, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta dengan keluarganya. Yang ketiga, memotivasi gairah kerja, disiplin dan produktivitas kerja karyawan. Misal memberi tunjangan agar karyawan terus semangat dalam bekerja, meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan produktivitasnya. Terus tuh menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta senyum, memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan itu sendiri, mengaktivitaskan pengadaan. Menurut Handoko, mengemukakan bahwa tujuan pemberian kesejahteraan karyawan untuk mempertahankan karyawan dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan utama dari kesejahteraan karyawan ini adalah membuat karyawan mengabdikan hidupnya pada organisasi dalam jangka panjang itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk program kesejahteraan karyawan. Yang pertama adalah program kesejahteraan karyawan dalam bidang ekonomi. Terdiri dari misalnya adalah pensiunan, asuransi, pemberian kredit. Terus tuh program hiburan dan rekreasi, terdiri dari kegiatan olahraga, kegiatan sosial. Terus tuh program tambahan fasilitas, terdiri dari kantin, terus tuh fasilitas rumahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pembinaan dan transportasi. Untuk peraturan kesejahteraan karyawan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenaga Kerjaan. Kebijakan ini disebut sebagai Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Kemudian kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan antara kompensasi langsung, gaji ataupun upah dengan kesejahteraan karyawan, kompensasi tidak langsung. Yang pertama kita akan membahas tentang persamaannya. Gaji dan upah dan kesejahteraan karyawan adalah sama-sama merupakan pendapatan bagi karyawan itu sendiri. Yang kedua adalah pemberian gaji dan upah dan kesejahteraan bertujuan yang sama, yakni untuk memenuhi kebutuhan dari karyawan itu sendiri. Gaji, upah, dan kesejahteraan merupakan biaya bagi perusahaan. Pemberian gaji dan upah serta kesejahteraan diberikan oleh peraturan legal, jadi bisa dimasukkan dalam neraca finansial perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah tentang perbedaannya. Yang pertama, gaji dan upah merupakan hak karyawan untuk menerimanya dan menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya. Yang kedua adalah gaji dan upah dibayar perusahaan, sedangkan kesejahteraan diberikan hanya atas kebijaksanaan saja. Jadi bukan kewajiban perusahaan atau sewaktu-waktu dapat ditiadakan. Gaji dan upah harus dibayar dengan finansial atau uang, sedangkan kesejahteraan diberikan dengan maupun finansial maupun non-finansial. Gaji dan upah, waktu dan besarannya tertentu, sedangkan kesejahteraan itu sendiri tidak. Baiklah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk penghargaan terhadap karyawan itu sendiri. Itu adalah program tunjangan dana peningkatan kesejahteraan dapat dikategorikan menjadi 5, yaitu pembayaran upah tidak bekerja dengan alasan tertentu, misalnya untuk perempuan misalnya hamil, cuti tahunan itu tetap mendapatkan gaji. Terus tuh jaminan terhadap resiko kerja, program peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, program yang berkaitan dengan pengembangan diri karyawan, tunjangan yang harus dilakukan oleh undang-undang
Terus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa program kesejahteraan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan itu sendiri. Terus tuh jenis-jenis kesejahteraan karyawan. Ada yang menurut ekonomi, fasilitas, serta pelayanan. Yang ekonomi yang berhubungan dengan uang, misalnya uang pensiun, uang makan, uang transportasi, tunjangan hari raya, bonus, dan lain sebagainya. Fasilitas misalnya tempat ibadah, kafe, tempat olahraga, kesenian, pendidikan dan cuti, koperasi, serta izin. Pelayanan misalnya kesehatan, mobil, jemputan, penitipan bayi, penasihat keuangan, asuransi, dan kredit rumah. Teman-teman, sekian dari penjelasan saya tentang kesejahteraan karyawan itu. Jika ada kurang, mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.